itu sudah Nabiullah Yusuf karena telah mentakwilkan mimpi dan itu benar-benar terjadi dari mimpinya seorang raja, dan Nabi Yusuf akhirnya pun diangkat menjadi seorang pemimpin di urusan pangan pada saat itu, ya, menteri atau wazir. Dan terjadi kekeringan yang disampaikan oleh Nabiullah Yusuf, terjadi kekeringan selama 7 tahun. 7 tahun betul-betul krisis, tidak ada sulit. Di negara-negara yang lain pada saat itu memang agak sulit, sampai tempat dikisahkan yang kita baca tadi itu, dikisahkan di keluarganya Nabi Yakub dan anak-anaknya, saudara-saudaranya Yusuf juga kekeringan, dan Nabi Yakub meminta kepada anaknya untuk juga pergi ke Mesir untuk karena dia ada raja di sana yang sangat dermawan dan ingin membantu semua negeri yang kekeringan. Pemerintahannya Nabiullah Yusuf alaihissalam. Jadi negeri-negeri yang lain berdatangan ya untuk meminta bantuan pangan, karena pada saat itu memang tidak ada makanan pokok yang bisa dimakan kecuali di negeri Mesir pada saat itu, karena kemuliaannya Nabiullah Yusuf dan mukjizatnya Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi ini terjadi ketika saudara-saudaranya Yusuf mau pergi keluar lagi untuk mengembara untuk ke Mesir. Dia juga minta izin lagi kepada bapaknya, kami mau juga ajak saudara kami. Kan saudaranya Yusuf itu juga, dia saudara Yusuf berdua, yang lain itu saudara Yusuf dari beda ibu. Inilah yang pernah menjeblok yang menculik, membawa Nabi Yusuf waktu kecil, Yusuf kecil, kemudian dibuang di sumur. Ini lagi saudara Yusuf mau diajak, tetapi dalam rangka memang mau diajak untuk pergi ke Mesir untuk juga meminta makanan. Tapi di sini dikisahkan Nabi Yakub tidak mengizinkan, karena saya tidak mau mengizinkan lagi saudaranya Yusuf. Jangan sampai kau tidak bisa jaga, hilang seperti Yusuf. Tetapi memohon, minta, akhirnya diberi kesempatan. Diajaklah saudara Yusuf sampai ke Mesir. Tapi sebelum pergi ada pesannya bapaknya di sini tadi disampaikan. Nanti kalau mau masuk di Mesir, jangan masuk satu pintu. Ya, udkhulu bi abwabin mutafarriqah, ada tadi yang kita baca. Disuruh masuk dengan beberapa pintu kerajaannya nanti. Jadi jangan masuk di satu pintu. Jadi banyak saudara nanti berpencar-pencar masuknya. Betul, ketika berpencar mereka masuk mendapatkan memang bagian-bagian. Sekiranya dia jalan bersama mungkin bagiannya kecil, tapi karena dia berpencar masuknya waktu itu, mereka mendapat bagian masing-masing yang besar, bagian makanan pangan. Tapi yang terjadi adalah betul saudaranya Yusuf ini, dan pada saat itu masuk di dalam kerajaan, Nabiullah Yusuf sudah tahu, oh ini saudaraku semua. Tetapi saudaranya tidak tahu kalau yang menjadi raja pada saat itu Yusuf. Tidak tahu. Di sini tidak. Pikirannya saudaranya, oh mati mi saudaraku yang dulu, karena mungkin dimakan betulnya oleh serigala. Jadi masuk, saudaranya tahu, oh ini Nabiullah Yusuf tahu, oh ini saudaraku semua. Hanya dipanggil. Sebelum itu dia lihat juga saudaranya yang dalam riwayat dikatakan namanya Bunyamin ya, Yusuf. Itu Yusuf dia panggil ini di sini, dia panggil pengawalnya, nanti taruh sesuatu barang di keranjanya atau di apa namanya itu biasa kalau kain yang kita buntel barunya kasih masuk di buntelannya itu orang. Bunyamin ditunjuk, kasih masuk nanti barang-barang berharga, kasih masuk di situ. Setelah kasih masuk, mereka semuanya sudah mau pulang menghadap. Terima kasih raja, kami mau balik. Tunggu dulu. Sebelum pulang, saya suruh pengawal dulu periksa, jangan sampai ada yang mencuri. Ini kisahnya. Tadi kita sambil baca, kita dengarkan kisah. Jangan sampai ada yang mencuri dari kalian, kata Yusuf kepada saudaranya.
Kata saudaranya yang besar, mohon maaf Raja, kami bukan yang seperti itu, kami orang baik dari kampung kami yang sebelah dari negeri kami datang, kami betul-betul memohon, kami bukan pencuri. Apa kata Yusuf? Tetap diperiksa. Pas diperiksa satu persatu, terakhir Bunyamin betul ada barang. Kaget tuh Bunyamin, kenapa saya ada barang ini? Nah, akhirnya tadi sampaikan siapa yang mencuri, siapa yang telah melakukannya, tetap dialah seorang pencuri. Simpan Bunyamin di sini, pulang ke semua. Dia melanggar. Ternyata itu taktiknya Yusuf, karena dia mau bertemu dengan saudaranya. Pulang semua. Jadi dia melapor di sini. Sebelum dia pulang di sini, satu lembar ini negosiasinya saudara Yusuf yang kita baca tadi itu, mulai dari halaman 8 dari ayat 70 sampai ayat 76 itu satu lembar ini negosiasinya saudara Yusuf untuk meminta kepada raja pada saat itu. Yusuf, wahai raja, kami tidak mau pulang dengan tanpa saudara kami. Dia sampaikan di situ, kami punya bapak Aban Syekh. Di situ tadi qalu ya ayyuhal aziz. Itu ayat 78-nya kalau saya. Qalu, mereka berkata, ya ayyuhal aziz, wahai raja. Yang dia tanya rajanya nih Yusuf. Inna lahu aban syekhan kabiran. Sesungguhnya dia, dia sampaikan, sesungguhnya dia yang engkau tangkap itu Bunyamin punya bapak aban syekhan kabiran, bapak yang sangat sudah tua, sangat tua. Fakhuz ahadana makanahu. Kalau mau ganti, jangan dia. Karena tadi persyaratannya waktu mau berangkat, kami betul-betul jaga ini saudara kami Bunyamin. Sudah bilang tadi Yakub, jangan bawa saudaramu. Tapi dia minta dan kami mau bawa. Daripada kasihan di rumah terus tinggal, tidak mau lagi percaya kepada ini anaknya. Tetapi akhirnya dia. Makanya ketika ditangkap Bunyamin ada sekali mati bija. Nah demikian bapak. Jadi bilang kifahus ahadana makana. Ganti dari kami, ganti tempatnya, maksudnya jangan Bunyamin diambil. Ya, inna naraka minal muhsinin, kami betul-betul melihat engkau wahai raja orang-orang baik. Nah, jadi qala ma'azallah an ta'uza illa ma wajadna mata'ana indahu inna idzal zalim. Sudah, mohon ampunlah, minta tolonglah kepada Allah. Kemudian tetap akhirnya Bunyamin tetap disimpan. Pulanglah mereka. Pulangnya mereka sudah dalam keadaan kecewa, takut ketemu bapaknya. Nanti dia akibat. Nah, di sini ya ini disampaikan. Irji'u ila abikum. Faqulu ya abana inna ibnaka saraq. Nah, nanti kalau pulang ketemu bapakmu sampaikan. Irji'u ila abikum, pulanglah kepada bapakmu, disuruh sama Yusuf. Saudara-saudara, pulang. Faqulu, dan nanti berkata sama bapakmu, faqulu ya abana, wahai bapak kami, inna ibnaka saraq, sesungguhnya anak kesayanganmu lagi itu mencuri. Masya Allah. Bagaimana misalnya Yakub waktu Yusuf kecil diambil, dibawa, dibuang, kemudian anak kesayangannya lagi yang satu pulang-pulang tidak datang lagi. Nah, kemudian disuruh sampaikan maksudnya dia mencuri. Padahal itu hanya taktiknya Yusuf, ya simpan. Nah, nantikan di situ ya bani izhabu fathassasu min Yusuf wa hiya la ta'asu min rahillah. Pada saat di situ nantilah disampaikan irji'u wa ma syahidna illa bima 'alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizin wa saluqat allati kunna fiha. Ketika sudah sampai pulang, mereka sudah mau masuk di kota, masuk di Madinahnya Yakub. Itu baru mau masuk, apa kata Yakub? Nabiullah Yakub melihat matanya. Ya, mana tadi? Fiha wal 'ainu allati aqbalna fiha wa inna lasadiqun. Itu dia sudah bau, ada aroma baunya Nabiullah Yusuf bersama dengan itu anaknya. Coba Nabiullah Yakub karena buta matanya, dia sudah penciumannya luar biasa, dia sangat tajam. Baru masuk anaknya dari kota, dia sudah tahu ada baunya Yusuf, ada baunya Yusuf. Ada baunya Yusuf. Padahal itu dia belum tahu kalau anaknya betul nanti anaknya yang sudah jadi raja. Betul di sini disampaikan
bal sawalat lakum anfusukum amra fa sabrun jamil asallahu ya'tiyani bimra'in jamil innahu al-alimul hakim. Wa tawalla anhum wa qala ya asafa. Ini setelah dilaporkan bahwasanya saudara kami Bunyamin mencuri, tambah bersedihlah. Apa yang disampaikan Nabi Yakub? Ya asafa, ya asafa, kasihan, saya kasihan sekali diri saya ini. Sampai wabiyaddat ainahu minal husni fahuwa kazim, sampai matanya pun buta, memutih karena begitu kesedihannya Nabiullah Yakub. Jadi inilah Nabiullah Yakub ini bapaknya Bani Israel. Anak-anaknya kan nanti yang menjadi keturunan-keturunannya Bani Israel. Inilah yang kaum Israel yang saat ini. Dulu kan memang betul-betul ahli kitab, mereka betul-betul ibadah kepada Allah. Namun karena begitu sedihnya sampai memutih matanya sampai buta, dan inilah yang menyebabkan dia tidak bisa sanggup lagi untuk melihat. Kemudian yang terjadi akhirnya singkat, Bunyamin akhirnya disampaikan bahwasanya saya adalah saudaramu. Yusuf disampaikan, ana Yusuf. Kaget saudaranya, apa betul engkau saudaraku? Ketika sudah dipanggil Bunyamin dalam satu ruangan, disampaikan saya Yusuf. Akhirnya begitu bahagianya Bunyamin, berpelukan menangis. Ternyata saudaranya Yusuf masih hidup. Di lain tempat, tambah bersedih itu bapaknya Yakub dan anaknya. Akhirnya anaknya itu mau kembali. Wahai bapak, kami mau kembali untuk meminta saudara kami pulang. Makanya disuruh cepat kembali ke Mesir, bawakan kembali itu Bunyamin. Akhirnya kembali, dia mau betul-betul memohon sampai di kerajaan dia memohon, ya wahai raja, kembalikan saudara kami akan tinggal di sini sampai saudara kami bisa pulang. Tetapi tidak diizinkan oleh Nabi Yusuf. Pulang kau kembali, tetapi nanti pulangnya ini beda. Ketika mau pulang, jadi izhabu, pulang kau, jangan kau panggil gini, karena memang dia pencuri. Tambah sedih lagi saudara. Betapa bersedihnya saudaranya semua, ya Allah, betul-betul saudara kami ditangkap. Tetapi sebelum pulang lagi, izhabu bi komisi. Seperti ini diambil jubahnya Nabi Yusuf, izhabu bi komisi, pulang bawa ini baju. Hadza falquhu ala wajhi abi ya'ti basira. Sebelumnya mereka sudah sampai. Falamma dakhalu alaihi qalu ya ayyuhal aziz massana wa lana dur wa ji'na bi bid'ah murja. Jadi memohon lagi, diminta pangan karena masih kekeringan pada saat itu. Qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa hiya antum jahilun. Mereka sebelum sudah menghadap raja ya, mereka kemana? Qala, Yusuf berkata, hal alimtum, apakah kalian tahu semuanya? Ma fa'altum bi Yusuf. Dia sampaikan, tahu apa yang kalian sudah lakukan kepada Yusuf. Kaget ini semua saudara. Kenapa ini raja sebut Yusuf? Padahal yang bilang Yusuf. Sementara yang berbicara Yusuf. Wa akhihi, dan saudaranya. Iz antum jahilun, kalian dalam sifat kebodohan kalian. Qalu wa innaka la anta Yusuf. Langsung mereka di saat Yusuf menyampaikan begitu, tahu apa yang telah kalian lakukan kepada Yusuf. Langsung mereka sadar. Qalu a innaka la anta Yusuf. Bukankah engkau Yusuf, wahai raja? Langsung qala ana Yusuf, saya Yusuf. Kaget semua saudaranya, ternyata yang telah menjadi raja adalah saudaranya yang dulu dibuang waktu kecil. Masih kecil kesan dibuang di sumur. Betapa sabarnya Yusuf menghadapi kehidupannya sampai dia remaja, sampai dewasa. Di penjara bertahun-tahun. Kemudian nanti, tapi karena berhenti untuk betul-betul dia menjaga muhsininnya, makanya dia disebut al-muhsinin, yang menjaga kebaikannya dalam setiap saat kepada Allah. Maka dia diangkat menjadi wazir seorang raja. Olehnya ketika pulang, izhabu bi qamisi hadza falqu ala wajhi abi ya'ti basira. Nanti pulang,
tetaplah di sini Bunyamin, bawa ini bajuku ke bapak, bawa ini bajuku ke bapak. Setelah pulang, walamma fasalatil 'air qala abuhum inni la ajidu riha Yusuf laula an tufannidun. Setelah masuk mereka kembali ke kampungnya, betul tambah kuat itu penciumannya Nabi Yakub, betul masih hidup Yusuf. Dia belum melihat itu masih hidup Yusuf, karena saya sudah cium baunya. Berkata, qalu tallah innaka lafi dalalikal qadim. Wallahi, kata Nabi Yakub, wallahi, wahai anak-anak kalian yang betul-betul berbohong. Lafi dalalikal qadim, yang dulu kalian telah membohongiku. Yusuf masih hidup tuh, padahal belum disampaikan Yusuf masih hidup. Kemudian betul ayat nanti kita baca setelah nanti selanjutnya itu betul diambil bajunya. Wahai abah, ini bajunya Yusuf. Setelah diambil langsung dicium, cium lama sambil menangis lagi. Setelah itu atas izin Allah matanya kembali normal. Inilah yang dipakai dulu. Ada kisahnya guru saya waktu di Gontor. Ada begitu, ada dulu anaknya yang pergi merantau, pergi di tempat pembelajaran yang jauh. Betapa sedihnya ayahnya. Makanya ini yang diambil baju yang dia pakai sebelum berangkat. Ini ada istilahnya sendu-sendu. Anak kita yang berangkat, baju yang terakhirnya dipakai itu diambil, itu yang disimpan. Itu yang dilakukan ibu saya waktu saya ke Gontor, waktu kakak saya yang kedua ke Australia, waktu kakak saya yang ke Pakistan. Itu sebelum berangkat itu diambil semua itu bajunya, termasuk bajuku waktu saya mau ke Gontor 6 tahun. Saya 6 tahun di Gontor, pulangnya cuma selama di Gontor tiga kali dibalik ke Makassar. Selama 6 tahun belajar, 3 kali dibalik pulang ketemu dengan orang tua. Tetapi dia memang simpan. Orang tua saya simpan baju saya, karena dia sering baca surah Yusuf, sengaja dia simpan. Setiap dia rindu, pasti dia cium baju saya, termasuk saudara saya, dicium bajunya. Rinduannya pun hilang. Jadi kalau ketika lagi bersedihnya luar biasa, pasti ibu saya ambil bajuku, kemudian dia cium lagi, dia tidak. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi ketika begitu bersedihnya Yakub, kemudian dia mencium bajunya Nabiullah Yusuf, anaknya yang luar biasa. Dari kecil dibawa, dan pikirannya Yakub, ya Allah, anakku dimakan serigala, anak kesayanganku. Tapi ini hikmahnya sebenarnya. Ini juga saya dapat pelajaran dari guru Ta'farid. Jika engkau menyukai anakmu, maka buanglah. Ini saya dapat dari dulu guru Ta'farid. Jika kau suka anakmu, apiangi. Ternyata itu yang terjadi juga. Itu kisahnya Yusuf. Begitu sayangnya Yakub kepada anak Yusuf, dengan skenario bukan dia yang buang, tapi dia dibawa oleh saudara. Kan ini atas Allah yang atur, dibuang ke sana karena kecintanya kepada anaknya. Takutnya kecintanya terlalu melebihi kepada anaknya. Jika ada anak yang begitu kita cintai dan sayangi, maka pisahkan. Maksudnya kasih pergi di tempat dia belajar, jangan ikut, jangan tinggal. Makanya beberapa yang kisah saya waktu kecil, saya kena kelas 3 SD itu, saya kena trauma. Waktu itu saya sembunyi di bawah kolong tempat tidur. Habis itu saya disemprot oleh fogin, semprot nyamuk waktu itu. Saya sembunyi, saya disemprot. Disitulah kelas 3 SD saya trauma. Saya masuk rumah sakit sebulan. Habis itu traumanya sampai SMP. Traumanya sampai kelas 3 SMP. Sampai saat ini pun saya tidak trauma, tetapi kalau saya dengar semprot nyamuk, itu jantung saya berdetak kencang. Kalau dengar semprot nyamuk, itu trauma saya. Makanya di saat itu saya betul-betul dijaga sama ibu, bahkan tidak mau pergi kemana-mana. Tapi malah kaget waktu saya meminta sendiri, saya ingin pergi ke Gontor. Itu semuanya menolak, tidak ada yang mengizinkan saya ke Gontor. Tapi kuat tekad saya memohon kepada ibu, izinkan saya pergi ke Gontor, izinkan saya untuk pergi menuntut ilmu. Kalau saya di sini terus tidak berkembang, kan? Saya punya trauma itu, mendengar telepon berdering saya langsung lari ketakutan.
Saya sangat penakut, mau saja berbicara saya mau pingsan. Itu berdekat dengan seorang perempuan saya lari keringat dinginku. Ini trauma-trauma saya dulu, mulai dari kecil sampai besar saya. Berkat atas izinnya Allah saya juga pernah 6 tahun ditempa di situ, hanya luar biasa perubahan. Karena dia juga, ibu saya juga mendengar nasihat dinasihati oleh, saya dengar pada saat itu, karena yang dinasihati pada saat itu ibu saya, oleh Guru Tafarid. Jika engkau menyukai anakmu, abiami, buang anakmu, kasih pergi, kasih jauh-jauh anakmu. Yang nakal-nakal, kasih tinggal di rumah. Yang nakal-nakal, istilahnya kan ada itu anak-anak bukan nakal sebenarnya, yang lincah-lincah, kasih tinggal di rumah. Kasih tinggal di sifat ketika dapat musibah, wahai kasihan, oh kodong. Ini bukan umatnya Nabi Muhammad itu. Kalau dapat musibah, ya asif, ya kodong, tidak. Yang dilakukan umatnya Nabi Muhammad, dicontohkan oleh Nabi Muhammad, ketika dapat sesuatu yang tidak menyenangkan, apa yang diucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu hebatnya kita, ketika dapat sesuatu langsung, sesungguhnya kita semuanya milik Allah dan akan kembali kepadanya. Ya, ini pelajaran untuk umatnya Nabi Muhammad dikisahkan ini. Jangan seperti ketika dia bersedih, jangan kita mengeluh kodok, tapi sebutlah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena banyak kebaikan yang Allah ingin siapkan bagi kita. Ini saja yang sempat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya.